Shalom, saudara yang diberkati oleh Bapa di surga. Salam sehat dari saudara buat keluarga, buat bisnis saudara, anak-anak saudara, dan semua yang saudara kerjakan. Pagi hari ini, Bapa di surga berpesan buat kita dari Mazmur pasal yang ke-119, ayat yang kedua. Dia berkata begini, ini satu kata yang semua orang cari dalam hidup ini, yaitu kata bahagia. Pemazmur dia berkata, berbahagialah. Nah, kata berbahagialah di sini itu memiliki pengertian 3 kata. Bahagia, ya, happy. Tapi kemudian yang kedua adalah kata fortune atau beruntung. Kemudian kata yang ketiga adalah ini, something to be envy. Sesuatu yang patut dicemburui atau kamu harus inginkan itu. Ini kata ini. Ketika kita lihat ada orang bahagia, keluarga bahagia, kita iri. Ketika kita lihat orang diberkati, kita iri, kepingin. Ya, iri dalam pengertian yang positif ya, karena kita berkata jangan mengingini kepunyaan orang lain. Tetapi iri dalam pengertian di sini adalah ini sesuatu ketika saudara tahu-tahu sudah diberkati orang mungkin dengan rumah, mendengar kesaksian itu saudara berpikir kapan ya saya ingin terima berkat seperti orang itu diberkati. Jadi ini kata yang sangat semua orang ingin ini. Jadi ayat yang kedua dia berkata Mazmur 119, berbahagialah, beruntunglah, senanglah. Atau ini sesuatu yang patut dicemburui oleh orang lain atau sesuatu yang diingini oleh orang lain. Orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Jadi orang yang berbahagia itu, orang yang beruntung itu, orang yang hidupnya memiliki sesuatu yang diinginkan oleh orang lain. Itu yang pertama karena ini. Karena dia memegang peringatan-peringatannya. Nah, firman Tuhan ketika Tuhan berbicara, isinya itu bukan cuma sekedar janji yang menyenangkan daging kita. Atau janji-janji yang cuma berisi berkat-berkat materi. Tapi ketika Tuhan berbicara buat kita, atau kita membaca firman Tuhan, di dalamnya isinya, di sana juga ada teguran. Teguran-teguran akan kesalahan-kesalahan kita. Teguran apa yang harus kita rubah. Teguran apa yang harus kita perbaiki. Sikap, motivasi, hati, cara hidup, cara makan, cara mengelola keuangan. Ada teguran-teguran Tuhan. Tapi ketika Tuhan berbicara juga, di dalamnya ada peringatan-peringatan Tuhan yang kita harus pegang. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa. Nah, pemazmur dia berkata bahwa kunci bahagia dalam hidup ini salah satunya adalah ini. Karena kita memegang, bukan cuma memegang janji, tetapi juga memegang peringatan-peringatan Tuhan. Peringatan apa yang akan terjadi. Karena banyak kali sebelum masalah terjadi, banyak kali Tuhan sebenarnya sudah bicara buat saudara dan saya. Sebelum bencana terjadi, sebelum kesulitan ekonomi terjadi, sebelum katakan bisnis saudara, perusahaan yang sudah dirikan ini mengalami kesulitan, atau sebelum ditipu oleh orang, sebenarnya Tuhan sudah memberikan peringatan-peringatan lebih dulu kepada kita. Cuma sayangnya adalah ini, kita tidak pegang peringatan-peringatan Tuhan itu. Nah, saya termasuk orang yang mudah percaya. Karena hati saya sebagai bapak, mudah sekali percaya pada orang. Saya hampir jarang, boleh dikatakan tidak pernah berpikir negatif atau curiga. Ketika ada orang datang untuk minta tolong, orang ceritakan masalahnya, meminta pertolongan.
Sehingga ini yang seringkali saya jatuh dalam banyak kesulitan, dalam pengertian dibohongi, ditipu, bahkan oleh orang-orang yang sangat dekat, orang-orang yang boleh dikatakan anak rohani, bahkan orang-orang yang saya berkati nikahnya. Padahal mungkin sebelum itu sudah ada peringatan-peringatan yang Tuhan berikan. Cuma saya tidak pegang peringatan-peringatan itu. Nah, selalu ingat ini memang ketika kita berurusan dengan orang, siapapun orang tersebut. Selalu kita harus menyisakan 5 atau 10% tanda tanya. Hanya Tuhan yang kita memberikan kepercayaan 100%. Karena Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada kebohongan, tidak ada kejahatan, tidak ada kesalahan dalam diri Tuhan. Sehingga kita patut mempercayai Tuhan 100% dan tidak perlu mempertanyakan lagi Tuhan ketika dia berbicara. Tapi kalau kita ketemu dengan orang cerita, curhat, atau menjanjikan sesuatu, selalu saudara, ini pelajaran yang saya pelajari, sisakan 10% paling tidak, sebuah tanda tanya. Dan tanda tanya itu menjadi sebuah peringatan buat kita untuk hati-hati, untuk berdoa lebih lagi, bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, ini penting. Jadi kunci bahagia, kunci hidup beruntung, kunci hidup di dalam sebuah berkat yang semua orang lain inginkan sehingga orang cemburu dengan kita. Itu kunci yang pertama ada pada memegang peringatan-peringatannya. Tapi yang kedua adalah ini, yang mencari dia dengan segenap hati. Cari Tuhan dengan segenap hati. Artinya ada orang yang mencari Tuhan tapi separuh hati. Separuh kaki di dunia, mengandalkan manusia dunia. Tetapi separuh kakinya mengandalkan Tuhan. Separuhnya 50%-nya mencari apa yang dunia ini katakan, mencari roh-roh yang lain, sumber-sumber yang lain yang tidak Tuhan perkenan. 50%-nya mencari Tuhan. Nah, ini yang Tuhan Yesus katakan bahwa kunci bahagia ada pada kata ini. Cari Tuhan dengan segenap hati. Bukan dengan separuh hati. Cari dia. Cari Tuhan lebih dari semua yang harus kamu cari dalam hidup ini. Dan dia berjanji, kalau engkau mencari Tuhan, engkau akan menemukan Tuhan. Dan ketika engkau menemukan Tuhan, engkau menemukan semua yang kau butuhkan dalam hidup ini. Kebahagiaan, keberuntungan, berkat, segala sesuatu yang saudara perlukan. Jangan salah mencari. Atau mencari tapi tidak dengan sepenuh hati. Dan pegang setiap peringatan-peringatan Tuhan. Maka hidup saudara akan berbahagia, hidupmu akan beruntung, dan engkau akan terlindung dari apa yang tidak perlu terjadi dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati, dan selalu ingat ini, Bapa di surga sangat mencintai dan mengasihimu, dan dia punya rencana yang the best, yang terbaik buat hidup saudara. God bless you.